Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aljabar, kembali lagi di video pembelajaran kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah metode pembelajaran cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Sela Ray Marcelia, kemudian ada Destina Anastasia, ada Dina Lestari, Desta Anissa, Jara Derti Maharani, dan Nurul Afri Handayani. Selamat menyaksikan. Oke sahabat, aturan Cramer dalam bidang aljabar linier, aturan Cramer atau Cramer's Rules merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Karena melibatkan matriks dan determinannya, maka pembaca dianggap sudah memahami konsep matriks dan perhitungan determinan matriks, setidaknya untuk ukuran 2x2 dan 3x3. Sahabat Aljabar pasti bertanya-tanya nih, kenapa disebut dengan metode atau aturan Cramer? Berdasarkan catatan sejarah, Gabriel Cramer tahun 1704 sampai dengan 1752, ia merupakan matematikawan dari Swiss yang merupakan orang pertama yang menerbitkan aturan ini pada tahun 1750. Untuk itu, aturan ini sekarang dikenal sebagai aturan Cramer. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dengan dua variabel. Nah, di dalam kasus dua variabel ini, sistem ini biasanya terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing memuat dua variabel. Nah, misalnya itu ada X dan Y. Untuk bentuk umum sistem persamaan dua variabel itu sebagai seperti pada gambar ini ya teman-teman. Di situ ada A1X plus B1Y sama dengan C1, kemudian ada A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, ini bentuk umum dari persamaan persamaan linear dengan dua variabel. Nah, di mana A1, B1, A2 dan B2-nya itu merupakan koefisien, sedangkan C1 dan C2-nya adalah konstanta. Tujuan menyelesaikan persamaan linear dua variabel ini untuk mencari nilai dari variabel X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut secara bersamaan. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel ini biasanya muncul di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perhitungan harga barang, perbandingan jumlah, atau kecepatan, dan lain-lain. Nah, untuk menyelesaikan sistem ini, kita bisa menggunakan metode seperti substitusi, eliminasi, grafik, dan metode matriks seperti aturan Cramer ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear yang melibatkan tiga variabel ini yaitu ada X, Y, dan Z. Nah, kita memerlukan tiga persamaan yang juga memuat tiga variabel tersebut. Nah, untuk bentuk umum dari tiga persamaan linear tiga variabel ini seperti contoh yang di atas nih ya teman-teman. Yang di situ ada A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Nah, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, di mana ABC adalah koefisien dan D-nya adalah konstanta. Nah, untuk menyelesaikan sistem ini dibutuhkan metode yang lebih sistematis seperti matriks atau eliminasi bertahap. Nah, untuk metode substitusi dan eliminasi masih bisa digunakan, tetapi itu cenderung lama teman-teman, atau biasanya tuh rawan kesalahan. Nah, jadi dalam dalam aljabar linear digunakan pendekatan yang lebih terstruktur melalui presentasi matrik. Sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks dengan memanfaatkan notasi AX sama dengan B, di mana A-nya adalah matrik koefisien, X-nya adalah vektor variabel, dan B-nya adalah vektor hasil atau konstanta.
Nah, di sini ada syarat aturan Cramer. Yang pertama ada hanya untuk sistem linear persegi atau jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel. Kemudian yang kedua ada determinan matriks, koefisien tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga ada tidak cocok untuk sistem besar atau komputasinya berat. Nah, di sini teman-teman, untuk aturan Cramer ini tidak disarankan untuk sistem yang besar. Contohnya kayak 4x4 atau lebih. Karena proses menghitung determinannya yang sangat besar itu banyak memakan waktu dan rawan kesalahan juga kalau menghitung secara manual. Jadi untuk aturan Cramer ini lebih cocok digunakan pada sistem kecil, yaitu yang seperti 2x2 atau 3x3 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, agar kita lebih mudah dalam memahami materi ini, maka kita coba kerjain contoh soal berikut ini ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada sistem persamaan linier dua variabel atau bisa juga disingkat dengan SPLDV. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 3x plus 2y sama dengan 8. Yang kedua, x min y sama dengan 2. Nah, di sini kita mau mencari penyelesaiannya atau solusinya gitu ya. Kita tuh mau mencari nilai x dan y-nya. Nah, gimana tuh caranya? Nah, cara untuk mencarinya, cara mencari penyelesaiannya, salah satunya yaitu bisa menggunakan aturan Cramer, yaitu aturan yang saat ini sedang kita pelajari ya. Oke, untuk penyelesaiannya teman-teman perhatikan di sini. Langkah pertamanya teman-teman bisa cari determinannya. Determinan dari persamaan tadi ya. Jadi persamaan yang tadi itu kita bentuk matriks yang diperluas ya, sehingga kita mendapatkan 3, 2, 1, min 1. 3, 2 itu dapat dari koefisien persamaan yang pertama ya. Koefisien persamaan yang pertama itu kan 3 dan 2 kan. Nah, kalau 1 min 1 itu dapatnya dari koefisien persamaan yang kedua. Itu. Nah, kita cari tuh determinan dari ini. Nah, setelah teman-teman masih ingat ya gimana cara mencari determinan matriks ordo 2x2? Caranya yaitu ketika ada matriks A, B, C, D, untuk mencari determinannya yaitu A kali D dikurang B kali C. Maka untuk matriks ini cara mencari determinannya yaitu 3 kali min 1 dikurang 1 kali 2 atau 2 kali 1 ya, sama aja. Kemudian kita operasikan teman-teman. 3 kali min 1 adalah min 3, 1 kali 2 adalah 2. Min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Jadi kita udah dapat determinan utamanya ya teman-teman, yaitu min 5. Nah, selanjutnya kita mencari determinan X-nya ya. Nah, di sini caranya ganti kolom X dengan hasil. Hasilnya tuh yang mana? Hasilnya itu konstantanya ya teman-teman, yang nggak ada variabelnya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini konstantanya yaitu 8 dan 2. Jadi kita ganti salah satu kolom itu dengan nilai hasilnya atau konstantanya. Nah, di sini yang kita ubah itu kolom yang pertama dulu ya teman-teman. Kita ubah kolom pertama dengan konstanta atau hasilnya gitu. Setelah kita ubah, kita dapetin matriksnya yaitu 8, 2, 2, min 1 ya. Nah, seperti cara yang sama, kita cari determinannya teman-teman. Determinan dari dx ini. Nah, seperti cara yang tadi ya, untuk mencari determinannya yaitu 8 kali min 1 dikurang 2 kali 2. Kemudian kita operasikan. 8 kali min 1 adalah min 8, 2 kali 2 adalah 4. Ini dikurang. Min 8 dikurang 4 yaitu min 12. Nah, kita udah dapetin tuh dx-nya. Selanjutnya kita cari dy-nya. Jadi yang sekarang, kalau tadi kan yang diubah kolom yang pertama. Nah, sekarang kita ubah kolom yang kedua dengan konstantanya atau hasilnya gitu ya.
Nah, jadi kita ubah kolom yang kedua ini dengan 8 dan 2. 8 dan 2 ini dapatnya dari mana? Dari konstantanya ya teman-teman, dari hasil yang persamaan tadi, yang di awal. Nah, setelah kita ubah, bentuk matriksnya seperti ini ya, 3, 8, 1, 2. Kita cari juga teman-teman. Kita cari determinannya, caranya masih sama ya. A kali D dikurang B kali C, kayak gitu. Berarti ini 3 kali 2 dikurang 8 kali 1. 1 kali 8 sama aja ya. 3 kali 2 yaitu 6. 1 kali 8 adalah 8. Ini kan dikurang ya. 6 dikurang 8 adalah min 2. Jadi kita udah dapetin D utamanya, determinan utamanya yaitu min 5, DX-nya min 12, dan DY-nya itu min 2. Nah, selanjutnya kita hitung nilai variabelnya atau mencari solusinya, penyelesaiannya. Di variabel X, kita tahu ya bahwa rumus dari aturan Cramer itu X sama dengan DX per D. Atau bisa juga kita, ada beberapa buku juga yang menuliskan yaitu XN sama dengan D1 dibagi D2 D gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke rumus ini, rumus aturan Cramer, yaitu X sama dengan DX per D. Kita udah dapetin ya tadi. DX-nya adalah min 12, kemudian D-nya adalah min 5. Kemudian kita operasikan, kita akan mendapatkan 12 per 5, karena ini negatif ketemu negatif adalah positif. Nah, selanjutnya kita cari variabel Y-nya. Variabel Y-nya yaitu DY per D. DY-nya tadi kita mendapatkan min 2. D-nya kita mendapatkan min 5. Nah, kita operasikan, kita akan mendapatkan 2 per 5. Jadi, variabel X-nya adalah 12 per 5. Y-nya adalah 2 per 5. Jadi itu penyelesaiannya ya teman-teman. Itu solusi dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Seperti itu ya teman-teman, mudah sekali ya. Oke, agar teman-teman lebih mudah dalam memahami materi ini, teman-teman bisa lanjut perhatikan contoh soal berikutnya ya. Contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan aturan Cramer. Nah, di sini teman-teman, ada persamaan linear 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8, 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 13, x ditambah y ditambah 2z sama dengan 9. Nah, di sini persamaan linear ini langkah pertama kita jadikan ke dalam matriks. Nah, kalau menjadikan ke dalam matriks, ini X, Y, Z ini kita coret. Ini dicoret, ini tidak perlu ditulis. Jadi hanya ditulis 2. Kalau Y ini kita tulis 1, ini Z kita tulis 1, begitu teman-teman. Langsung saja. Nah, teman-teman, ini setelah dijadikan matriks dari sistem persamaan yang tadi, maka menjadi matriks A sama dengan 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2. Nah, dalam matriks bentuk Cramer yang harus teman-teman ingat, ada tandanya. Yang pertama, plus, minus, plus, minus, plus, minus, di sini plus, di sini minus, ini plus. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tanda ini gunanya untuk di sini teman-teman. Di sini dia plus, di sini dia menjadi minus, ini. Lalu di sini plus lagi. Karena kan ini kita mencari bagian yang baris satunya saja. Kita mencari bagian 2, 1, dan 1. Kita mencari bagian baris satunya saja. Nah, maka kita menggunakan yang ini. Plus, minus, plus. Di sini plus, di sini minus, dan di sini plus. Tandanya ya teman-teman. Nah, langkah kedua kita menghitung determinan dari matriks A ini teman-teman. Caranya determinan A sama dengan, nah kita hitung yang ini. Jadi caranya baris pertama ini kita coret dan kolom pertama kita coret. Maka 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 1.
sama seperti mencari determinan matriks 2 kali 2 ya teman-teman. Nah ini 2 dikali 2 hasilnya 4, 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah 4 dikurang 1 hasilnya 3. Kita tulis di sebelah sini. Lalu kita hitung yang ini. Baris pertama kita coret, dan kolom kedua kita coret. Nah jadi 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 1. 3 dikali 2 hasilnya 6. 1 dikali 1 hasilnya 1. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya kita mencari yang ini. Nah baris pertama kita coret dan kolom ketiga kita coret. Maka 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 1. 3 dikali 1, 3, 2 dikurang 1, 2, 3 dikurang 1 hasilnya 1. Kita tulis di sini. Nah, setelah itu kita kalikan dengan depan ini. Ini ya teman-teman. Nih, jadi 2 dikali 3 hasilnya 6, dikurang 1 dikali 5 hasilnya 5, ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 6 dikurang 5 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi, determinan A kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu buat dx, dy, dz, dan hitung. Nah, sebelumnya kan ada sistem persamaan linier 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8, 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 13, X ditambah Y ditambah Z, 2Z sama dengan 9. Nah, itu kalau kita tulis, matriksnya kan sebelumnya 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2. Nah, di sini ada 8, 13, dan 9. Nah, gini teman-teman. Nah, di sini ganti kolom 1. Nah, kolom 1 itu yang ini. Kita ganti dengan ini. 8, 13, dan 9. Lalu, yang DY ini kita ganti kolom 2-nya, teman-teman. Berarti kolom 2, kita ganti 8, 13, 9. Nah, lalu yang DZ ini kita ganti juga. Menjadi 8, 13, dan 9. Begitu ya, teman-teman. Jadi, ini kolomnya semuanya kita ganti dari sistem persamaan yang sebelumnya untuk mencari hasil X, Y, dan Z. Nah, langsung saja kita hitung. dx sama dengan kita mencari baris yang pertamanya saja, teman-teman. Untuk yang 8 berarti baris pertama dicoret dan kolom pertama kita coret. Jadi 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 1. Ini ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 3. Kita tulis di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita cari 1 yang ini. Baris pertama kita coret. Dan kolom kedua kita coret. Nah, jadi 13 dikali 2 dikurang 1 dikali 9. Ini teman-teman. Maka hasilnya adalah 17. Nah, selanjutnya kita cari yang ini. Baris pertama kita coret dan kolom ketiga kita coret. Maka 13 dikali 1 dikurang 2 dikali 9. Ini ya teman-teman. Maka hasilnya adalah min 5. Lalu ini kita kalikan. Nih, angka yang di sini kita kalikan. 8 dikali 3 hasilnya 24. Dikurang 1 dikali 7 hasilnya 17. Lalu 1 dikali min 5 hasilnya min 5. Kita tulis di sini. Sama dengan, ini kita kurangkan, 24 dikurang 17 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi untuk dx kita temukan hasilnya adalah 2. Lalu untuk dy ya teman-teman, yang tadi kita gantikan kolom ke 2-nya. Nah, kita cari, sama saja teman-teman, kita cari bagian yang pertama ini. Nah, jadi
yang pertama 2, jadi baris pertama dicoret dan kolom pertama dicoret. Jadi 13 dikali 2 dikurang 1 dikali 9. Maka hasilnya adalah 17. Nah, lalu untuk yang 8, maka baris pertama kita coret dan kolom kedua kita coret. Maka 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 1. Ini ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 5. Lalu untuk yang 1, ini baris pertama kita coret dan kolom ketiga kita coret. Nah, jadi 3 dikali 9 dikurang 13 dikurang 1. Dikali 1. 13 dikali 1. Ini. 3 dikali 9 dikurang 13 dikali 1. Maka hasilnya adalah 14. Nah, ini kita kalikan. 2 dikali 17 dikurang 8 dikali 5 ditambah 1 dikali 14. Maka hasilnya 34 dikurang 40 ditambah 14 sama dengan 8. Jadi kita temukan untuk DY sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk DZ, ini yang kita ganti tadi adalah kolom ketiganya ya teman-teman. Nah, di sini kita cari seperti tadi, yang duanya terlebih dahulu. Berarti baris pertama kita coret dan kolom pertama kita coret. 2 dikali 9 dikurang 3 dikali 1. Hasilnya adalah 5. Lalu untuk yang 1, kita coret baris pertama dan kolom kedua. Maka 3 dikali 9 dikurang 3 dikali 1. 13 dikali 1. Ini ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 14. Nah, untuk yang 8, kita coret baris yang pertama dan kolom ketiga. Maka 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, lalu ini kita kalikan. 2 dikali 5 dikurang 1 dikali 4 ditambah 8 dikali 1. Maka hasilnya 10 dikurang 14 ditambah 8 sama dengan 4. Nah, kita temukan untuk yang DZ sama dengan 4. Nah, lanjut ke langkah 4. Kita menghitung variabelnya. Caranya, ini teman-teman rumusnya. X sama dengan DX per D. Nah, tadi untuk DX kita temukan, DX-nya kan tadi sama dengan 2, DY-nya sama dengan 8, dan DZ sama dengan 4. Nah, untuk D, determinan yang pertama, tadi kita menemukan sama dengan 2. Ya kan teman-teman? Nah, jadi di sini kita masukkan saja angkanya. Jadi tadi DX-nya ditemukan 2, maka 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, untuk yang Y, maka dia DY per D juga teman-teman. Maka tadi DY-nya kita temukan 8, D-nya 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Untuk Z-nya juga sama, DZ per D. DZ-nya tadi kita temukan 4, D-nya sama dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, di sini kita peroleh. Kita temukan X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 2. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari aturan Cramer. Yang pertama, kelebihannya adalah konsepnya itu sederhana. Teman-teman semuanya, metode ini sangat mudah dipahami karena hanya menggunakan rumus dasar determinan dari matriks. Ini cocok digunakan dalam pembelajaran awal aljabar linear, terutama untuk sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Selanjutnya, kelebihan yang kedua hanya membutuhkan determinan. Dalam metode Cramer ini, solusi setiap variabel bisa dicari dengan menghitung determinan dari matriks koefisien dan matriks yang diganti kolomnya dengan kolom hasil. Tidak perlu dieliminasi ataupun substitusi dan operasi baris elementer yang lebih kompleks. Selanjutnya, kekurangan dari aturan Cramer ini yang pertama adalah kurang efisien untuk sistem besar N lebih besar dari 3. Teman-teman semuanya, saat jumlah variabel banyak, metode ini menjadi sangat tidak praktis karena menghitung determinan dari matriks besar memakan waktu dan tenaga. Dalam praktiknya, metode lain seperti eliminasi Gauss itu lebih efisien. Yang kedua, kekurangannya adalah harus cek determinan tidak sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, Cramer ini hanya berlaku jika determinan dari matriks koefisien tidak sama dengan 0. Dan jika determinannya sama dengan 0, maka sistem tidak memiliki solusi unik, atau bisa tak ada solusi, atau tak hingga banyak solusi, teman-teman semuanya. Sehingga metode ini tidak bisa digunakan.
Oke teman-teman, selanjutnya tentang korelasi dalam kehidupan. Aturan ini berguna dalam situasi yang melibatkan perhitungan determinan dan ketika kita perlu menemukan solusi spesifik dari suatu sistem persamaan tanpa harus menyelesaikan seluruh sistem. Contoh yang pertama yaitu teknik elektro. Nah, untuk menghitung arus dan tegangan dalam rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Seringkali digunakan sistem persamaan linear yang bisa diselesaikan dengan determinan. Selanjutnya, contoh aplikasi nyata yang kedua ada ekonomi dan keuangan. Dalam model ekonomi yang melibatkan banyak variabel seperti permintaan dan penawaran, metode ini bisa membantu menghitung nilai tertentu tanpa menyelesaikan seluruh sistem. Selanjutnya, yang ketiga ada ilmu komputer, yaitu digunakan dalam grafik komputer, enskripsi data, dan pemodelan numerik yang melibatkan banyak persamaan. Selanjutnya yang keempat ada perencanaan. Dalam perencanaan logistik, transportasi, atau pembangunan, sistem persamaan linear ini digunakan untuk optimasi biaya, waktu, dan sumber daya. Metode ini juga bisa membantu mencari solusi dari variabel yang penting secara spesifik. Setelah melihat mengenai pengertian sejarah aturan Cramer, contoh-contohnya, kelebihan dan kekurangannya, serta implikasi pada kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa aturan Cramer merupakan metode yang berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan jumlah persamaan dan variabel yang sama. Dengan menghitung determinan matriks yang sesuai, kita dapat menemukan nilai-nilai variabel yang tidak diketahui. Oke, itulah penjelasan mengenai aturan Cramer yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan sekian, terima kasih.